Indonesia adalah rumah bagi populasi muslim terbesar di dunia, ratusan juta orang. Lebih besar dari populasi muslim di negara Arab manapun. Lebih besar dari Mesir, lebih besar dari Arab Saudi, lebih besar dari seluruh negara Teluk digabung jadi satu. Tapi coba perhatikan panggung politik nasional hari ini. Di mana demonstrasi jutaan orang atas nama agama. Dulu jalan-jalan Jakarta pernah penuh oleh hal tersebut, di mana partai yang secara terbuka menjadi oposisi dengan identitas Islam yang tegas. Di mana tokoh yang bisa menggerakkan massa nasional hanya dengan satu seruan. Masyumi hilang sejak 6 dekade lalu, HTI dibubarkan pemerintah, FPI dibubarkan pemerintah. Tokoh yang dulu bisa memenuhi monumen nasional dengan lautan manusia, kini menghabiskan bertahun-tahun mengurus proses hukum, bukan podium politik. Kalau semua kendaraan itu berhenti berjalan satu persatu, pertanyaannya jadi sangat sederhana, tapi sangat sulit dijawab dengan jujur. Apakah Islam politik di Indonesia sudah mati? Bersama Renjana, mari kita kubur Islam politik yang telah wafat dalam beberapa tahun terakhir ini. Pertanyaan soal kematian Islam politik ini bukan pertanyaan yang aman untuk diajukan. Jawabannya bisa membuat marah dua kubu sekaligus. Yang satu akan bilang bahwa Islam politik masih hidup, yang lain akan bilang syukurlah kalau memang sudah mati. Untuk menjawabnya, kita perlu kembali jauh ke belakang. Ke masa ketika Islam politik bukan sekadar hidup, tapi menjadi salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah Republik ini. Namanya Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Partai ini didirikan pada tahun 1945, tak lama setelah kemerdekaan. Saat itu, Masyumi adalah satu-satunya wadah politik resmi bagi umat Islam Indonesia. Bukan organisasi kecil, bukan gerakan pinggiran. Pada pemilu 1955, pemilu pertama dalam sejarah Indonesia, Masyumi meraih suara terbanyak kedua di gelanggang nasional. Masyumi punya kader di parlemen, punya basis massa yang luas, tersebar dari kota besar sampai pelosok, punya pengaruh nyata terhadap arah kebijakan negara. Bagi banyak tokoh Islam saat itu, Masyumi bukan sekedar partai, ia adalah representasi politik umat dalam pengertian yang paling langsung. Kalau umat Islam ingin suaranya didengar di tingkat negara, jalannya lewat Masyumi. Tapi hubungan Masyumi dengan Presiden Soekarno kian memburuk, terutama soal sikap terhadap komunisme dan arah politik negara. Sejumlah tokohnya bahkan terseret dalam pemberontakan daerah di akhir dekade 1950-an. Pada Agustus 1960, Soekarno resmi membubarkan Masyumi lewat keputusan Presiden. Disinilah pola pertama terbentuk. Islam politik di Indonesia pernah memiliki kendaraan nasional yang sangat jelas. Lalu kendaraan itu berhenti, bukan karena kehilangan basis sosialnya, tapi karena benturan dengan kekuasaan negara. Pola ini akan terulang berkali-kali dalam bentuk yang berbeda-beda selama 6 dekade berikutnya. 1998 Soeharto lengser, Indonesia memasuki era reformasi. Ruang politik yang selama 3 dekade dikontrol ketat tiba-tiba terbuka lebar. Gerakan Islam yang selama Orde Baru bergerak di bawah permukaan kini punya ruang untuk tampil terbuka. Partai baru bermunculan satu demi satu dalam hitungan bulan. Sebagian membawa identitas Islam secara eksplisit langsung dari nama dan lambangnya. Di jalur elektoral, partai lama seperti PPP mencoba mempertahankan posisinya sebagai representasi politik umat Islam. Partai baru seperti PBB mencoba membangun basis dari nol. Tapi keduanya harus berjuang keras sejak awal. Sistem multipartai semakin ramai dan semakin pragmatis. Suara umat Islam yang dulu relatif terpusat kini terpecah ke banyak arah sekaligus. Di luar jalur elektoral, dua gerakan lain muncul. Karakternya sangat berbeda satu sama lain. Yang pertama, Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, bukan partai politik. HTI membawa agenda yang jauh lebih radikal secara struktural. Gagasan khilafah. Sebuah sistem kepemimpinan Islam global yang menurut mereka seharusnya menggantikan sistem negara bangsa modern. HTI beroperasi lewat jaringan dakwah dan kaderisasi. Halakoh kecil, diskusi tertutup, dan konferensi umum yang kadang menghadirkan ribuan peserta, bukan lewat pemilu. Bagi pemerintah, agenda ini dianggap bertentangan langsung dengan Pancasila dan UUD 1945, bukan sekadar berbeda pendapat, tapi menyusun semacam konstitusi tandingan. Yang kedua, Front Pembela Islam atau FPI, karakternya sangat berbeda dari HTI. FPI adalah organisasi massa, basisnya dakwah, aksi sosial, dan yang paling dikenal publik, aksi jalanan. FPI terlibat dalam banyak isu. Dari razia tempat hiburan malam sampai isu politik nasional, ia membangun basis simpatisan yang loyal lewat kombinasi dakwah dan aksi langsung di lapangan. Bagi sebagian orang, FPI adalah simbol ketegasan moral. Bagi sebagian lainnya, simbol premanisme berbaju agama. Dua persepsi itu hidup berdampingan selama bertahun-tahun. Dua organisasi ini tidak sama. Satu bergerak lewat ideologi dan kaderisasi tertutup. Satu lagi bergerak lewat massa dan aksi jalanan terbuka.
Satu menyasar pikiran lewat kajian dan buku, satu lagi menyasar ruang publik lewat kehadiran fisik di lapangan. Tapi keduanya di titik tertentu akan berhadapan langsung dengan negara. Dan keduanya akan kalah dalam pertarungan itu. Namun ada satu titik sebelum kekalahan itu terjadi. Titik di mana kekuatan Islam politik non-elektoral tampil dalam bentuk paling besar yang pernah disaksikan Indonesia modern. 2 Desember 2016, sebuah aksi massa raksasa berlangsung di kawasan Monumen Nasional Jakarta. Jutaan orang memenuhi Monas dan jalan-jalan di sekitarnya. Angka pastinya diperdebatkan. Tapi skalanya tidak terbantahkan. Tuntutannya jelas. Proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahjapurnama alias Ahok, atas dugaan penistaan agama terkait pernyataannya soal sebuah ayat Al-Quran. Aksi ini dikenal sebagai aksi 212. Penting dipahami, 212 bukan satu organisasi tunggal. Ia adalah simpul dari banyak jaringan sekaligus. Ulama, organisasi Islam, tokoh nasional, dan simpatisan dari berbagai latar belakang. FPI menjadi salah satu motor penggerak paling terlihat, tapi bukan satu-satunya. Fenomena ini jarang terjadi dalam politik Indonesia. Sebuah isu keagamaan dalam hitungan minggu berubah menjadi kekuatan politik dengan daya mobilisasi luar biasa besar. Dan disinilah semuanya berubah. 212 tidak berhenti sebagai peristiwa satu hari. Jaringan yang terbentuk di baliknya terus bergerak. Dikenal lewat proses yang disebut Ijtima Ulama. Sejumlah ulama dan tokoh berkumpul, membahas siapa figur yang layak diusung untuk mewakili aspirasi mereka di panggung nasional. Jaringan ini bergerak sampai menjelang Pilpres 2019. Ikut memberi tekanan politik dalam proses penentuan pasangan calon wakil presiden yang berhadapan dengan petahana. Untuk sesaat, tampak seolah 212 berhasil mengubah dirinya dari aksi jalanan menjadi kekuatan penentu arah politik nasional. Apakah ini puncak Islam politik di Indonesia? Untuk sesaat, jawabannya terasa seperti ya. Tapi setelah puncak itu, terjadi perubahan besar. Setelah Pilpres 2019 usai, jaringan yang sebelumnya begitu besar mulai kehilangan tenaganya, satu demi satu. Sebagian tokohnya masuk ke jalur politik yang lebih konvensional, duduk di partai, ikut kontestasi biasa, tunduk pada aturan main yang sama dengan politisi lainnya. Sebagian lain kehilangan panggung karena dinamika internal, perpecahan kecil, atau sekadar kehilangan momentum begitu isu yang menyatukan mereka mereda. Pemerintah, di sisi lain, mulai mengambil langkah tegas terhadap organisasi yang dianggap paling berpotensi mengganggu kenyamanan istana. HTI sudah lebih dulu kehilangan status hukumnya. Status badan hukumnya dicabut Menkumham pada Juli 2017 lewat dasar hukum Perpu tentang organisasi kemasyarakatan yang baru saja diterbitkan pemerintah. HTI menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, namun kalah. Pembubaran itu tetap berlaku. FPI bertahan lebih lama. Sampai akhir 2020, pemimpinnya, Rizik Syihab, berkali-kali dijerat oleh penegak hukum. Ia dituduh melakukan chat tidak senonoh dengan seorang perempuan. Lalu ia pergi ke Arab Saudi selama beberapa waktu. Ketika pulang ke Indonesia, sejumlah acaranya memicu kerumunan besar di tengah situasi darurat kesehatan akibat COVID-19. Tekanan terhadap organisasi ini meningkat tajam. Pada 30 Desember 2020, pemerintah lewat 6 kementerian dan lembaga sekaligus resmi menyatakan FPI sebagai organisasi terlarang. Simbol dan atributnya dicopot langsung dari markasnya di Petamburan hari itu juga. Dua organisasi dengan karakter yang sangat berbeda. Satu jatuh karena dianggap membawa ideologi yang bertentangan dengan dasar negara. Satu lagi jatuh karena rangkaian panjang aktivitas dan insiden di lapangan. Tapi keduanya berakhir di titik yang sama. Kehilangan status hukum, kehilangan panggung resmi untuk beroperasi secara terbuka, kehilangan ruang untuk menyebut diri sebagai kekuatan oposisi yang sah. Namun ada masalah kalau kita berhenti hanya di titik pembubaran organisasi. Karena organisasi bisa dibubarkan. Tokoh di baliknya tidak selalu ikut hilang begitu saja. Sebelum menjadi simbol paling dikenal dari aksi 212, Rizik Syihab sudah lama menjadi tokoh sentral FPI, organisasi yang ia dirikan sejak akhir dekade 1990. Sering tampil dalam berbagai aksi dan kontroversi, tapi pengaruhnya saat itu masih terbatas pada lingkaran simpatisan FPI dan jaringan dakwah tertentu. Belum menjadi nama yang dikenal luas oleh seluruh Indonesia. Setelah 212, posisinya melonjak jauh melampaui FPI sendiri. Ia menjadi salah satu simbol paling kuat dari oposisi berbasis Islam terhadap pemerintahan saat itu. Sebagian simpatisannya menjulukinya imam besar. Untuk beberapa waktu, pengaruhnya terasa melampaui kekuatan partai politik manapun di luar parlemen. Rizik mulai ditahan pada 12 Desember 2020. Dalam persidangan berikutnya, ia dinyatakan bersalah dalam dua perkara berbeda. Satu terkait pelanggaran aturan kesehatan akibat kerumunan di Petamburan.
Satu lagi terkait penyebaran informasi yang dianggap menyesatkan seputar hasil tes kesehatannya sendiri. Setelah proses kasasi, total masa hukumannya dipangkas menjadi 2 tahun 8 bulan. Ia bebas bersyarat pada Juli 2022, baru benar-benar bebas penuh pada Juni 2024, setelah menjalani masa pembimbingan hampir 2 tahun lamanya. Selama periode itu, panggung politik nasionalnya tidak lagi sebesar sebelum 2020. Kemampuan mobilisasinya tidak lagi terlihat seperti pada periode 2016 sampai 2019. Ini bukan berarti pengaruhnya hilang sepenuhnya. Masih ada simpatisan, masih ada jaringan yang setia. Sebagian tetap menganggapnya tokoh sentral, terlepas dari status hukumnya. Tapi posisi sebagai simbol oposisi nasional yang mampu menggerakkan jutaan orang dalam satu seruan tidak lagi terlihat dalam skala yang sama. Panggung yang dulu seluas Monas kini terasa jauh lebih sempit. 212 ternyata bukan akhir cerita, justru sebaliknya. 212 menjadi puncak sebelum penurunan panjang yang mengikutinya. Jadi kalau Masyumi sudah lama hilang, HTI dan FPI dibubarkan, dan Rizik Syihab kehilangan panggung sebesarnya dulu, siapa sekarang yang tampil sebagai kekuatan Islam politik yang secara terbuka menjadi oposisi terhadap pemerintah? Jawabannya membawa kita kembali ke jalur yang sempat kita tinggalkan di awal, jalur elektoral. Sejak Masyumi dibubarkan, umat Islam Indonesia terus mencari kendaraan politik baru lewat jalur partai. Salah satunya PPP yang sejak era Orde Baru menjadi satu-satunya wadah resmi bagi aspirasi politik Islam. Selama puluhan tahun, PPP selalu punya kursi di DPR. Kadang banyak, kadang sedikit, tapi selalu ada. Pada pemilu 2024, untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, PPP gagal menembus ambang batas parlemen sebesar 4%, hanya meraih 3,87% suara nasional. Tidak satu kursi pun di DPR. Sebuah partai yang lahir dari rahim politik Islam Orde Baru yang bertahan lebih dari 5 dekade akhirnya tersingkir dari gedung yang selama ini menjadi rumahnya. PBB nasibnya lebih berat lagi, hanya meraih kurang dari 0,5% suara, jauh dari kata kompetitif secara nasional. Partai ini sejak awal berdirinya di era reformasi, mencoba membangun basis dari nol, membawa warisan pemikiran tokoh-tokoh Masyumi lama. Tapi sampai hari ini, belum pernah benar-benar berhasil menjadi kekuatan besar. Hanya ada 2 partai berbasis Islam yang benar-benar berhasil bertahan secara elektoral, yaitu PKB dan PKS. PKS meraih 8,42% suara, 53 kursi DPR, menjadikannya partai ke-6 terbesar di parlemen. Tapi disinilah bagian paling menarik dari keseluruhan cerita ini. Setelah pemilu usai, PKB langsung bergabung dengan koalisi pemerintah, enggan menjadi oposisi. Sementara itu, PKS sempat menggantung sikapnya, akan menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo dan Gibran atau berdiri sebagai oposisi. Butuh berbulan-bulan sebelum keputusan itu jelas. Menjelang akhir 2024, PKS memutuskan bergabung ke dalam koalisi besar pendukung pemerintahan, dikenal sebagai Koalisi Indonesia Maju Plus. Salah satu petinggi PKS bahkan menyampaikan sesuatu yang cukup mengejutkan. Dalam sistem presidensial Indonesia, konsep oposisi itu sendiri sebenarnya kurang relevan, katanya. Yang mengontrol pemerintah bukan partai di luar kekuasaan, melainkan mekanisme di dalam parlemen. Coba pikirkan implikasinya. Partai Islam yang paling berhasil bertahan secara elektoral, dengan basis kader paling solid dan struktur paling matang di antara semua partai berbasis Islam. Pada akhirnya memilih jalan yang sama sekali berlawanan dengan model oposisi terbuka. Model yang dulu diwakili Masyumi, HTI, atau Jaringan 212. Ia memilih masuk, bukan melawan dari luar. Tapi PKS juga menghadapi pertanyaannya sendiri. Sejak bergabung ke koalisi, muncul perdebatan di internal simpatisannya. Apakah partai ini masih membawa idealisme yang sama seperti generasi pendirinya dulu? Sebagian kader muda mempertanyakan arah baru ini secara terbuka. Sebagian lain menganggap langkah ini realistis. Bahkan perlu di tengah sistem presidensial yang memang tidak ramah terhadap partai yang berdiri sendirian di luar kekuasaan. Ini bukan berarti PKS kehilangan basisnya. Suara 8% dan 53 kursi DPR adalah bukti sebaliknya. Tapi pertanyaannya bukan lagi soal jumlah kursi, pertanyaannya soal identitas. Apakah PKS hari ini masih representasi Islam politik yang ideologis seperti dibayangkan generasi pendirinya? Atau sudah menjelma menjadi partai pragmatis biasa yang kebetulan berbasis massa muslim? Bertahan secara elektoral ternyata tidak selalu berarti mempertahankan bentuk lama Islam politik. Kadang bertahan justru berarti melepaskan bentuk lama itu sedikit demi sedikit sampai yang tersisa hanya namanya saja. Jadi, mari kita kumpulkan semua jalur ini menjadi satu gambaran besar. Jalur elektoral Islam politik telah wafat. Dari Masyumi, ke partai-partai Islam pasca reformasi, ke PPP yang akhirnya kehilangan kursi, ke PBB yang tidak pernah benar-benar besar, sampai PKS yang bertahan tapi memilih jalan koalisi, bukan oposisi
koalisi. Sementara itu, jalur ideologis juga telah mati. HTI dengan agenda khilafahnya dibubarkan pemerintah tahun 2017. Sampai hari ini tidak ada organisasi serupa yang tampil kembali dengan skala yang sebanding. Ruang untuk gerakan non-elektoral yang menawarkan alternatif ideologi negara praktis tertutup rapat. Jalur massa dan mobilisasi jalanan juga sudah buntu. FPI, lalu 212, lalu Rizik Syihab sebagai simbol puncaknya. Mencapai momentum luar biasa besar antara 2016 dan 2019, lalu satu persatu kehilangan tenaganya. Organisasi dibubarkan. Tokohnya menjalani proses hukum panjang. Mobilisasi dalam skala jutaan orang tidak lagi terlihat dengan cara yang sama. 3 jalur yang berbeda, 3 model yang berbeda. Bukan satu organisasi tunggal yang runtuh, tapi 3 pendekatan berbeda terhadap cara yang sama. Menjadikan Islam sebagai kekuatan politik yang eksplisit, terorganisasi, dan berdiri di luar kekuasaan. Dan di penghujung periode yang kita bahas ini, ketiganya sama-sama kehilangan panggung utamanya. Coba bandingkan dulu dan sekarang. Dulu, Islam politik bisa tampil sebagai oposisi. Sekarang, banyak kekuatan Islam politik justru berada di dalam sistem koalisi, parlemen, pemerintahan, atau bergerak lewat jalur sosial yang jauh lebih lunak. Dulu, mobilisasi massa menjadi sumber kekuatan utama. Sekarang, mobilisasi sebesar 212 tidak lagi terlihat. Dulu, ada organisasi yang secara terbuka menawarkan alternatif ideologis terhadap negara. Sekarang, HTI sudah dibubarkan, FPI sudah dibubarkan. Dulu, Partai Islam menjadi kendaraan utama aspirasi politik umat. Sekarang, PPP kehilangan kursi DPR. PBB tidak pernah berkembang menjadi kekuatan nasional besar. PKS harus terus beradaptasi dengan politik koalisi dan sistem elektoral. Kalau semua jalur ini mengalami kemunduran, sebenarnya apa yang tersisa dari Islam politik Indonesia? Jadi, kita sampai pada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, Islam politik memang sedang mati. Kendaraan lamanya hilang satu persatu. Organisasinya dibubarkan. Mobilisasi massanya melemah. Tokohnya kehilangan panggung. Partainya, kalaupun bertahan, memilih jalan yang lebih pragmatis daripada oposisi terbuka. Kalau kemungkinan ini benar, maka apa yang kita saksikan bukan sekadar pasang surut biasa. Ini penutupan satu babak penuh dalam sejarah politik Indonesia. Babak di mana agama pernah menjadi bendera perlawanan terbuka terhadap kekuasaan. Kemungkinan kedua, dan ini yang lebih rumit, yang mati bukan Islam politik itu sendiri, melainkan satu model tertentu darinya. Model yang membutuhkan partai eksplisit, organisasi massa yang besar, tokoh karismatik tunggal, dan sikap oposisi yang terbuka terhadap kekuasaan. Mungkin energi yang sama sedang bertransformasi ke bentuk lain. Politik elektoral yang lebih pragmatis seperti yang dijalankan PKS, gerakan sosial yang lebih lunak, jaringan dakwah digital yang menjangkau jutaan pengikut lewat media sosial, tanpa perlu turun ke jalan. Influencer politik berbasis agama yang bicara lewat layar ponsel, bukan lewat mimbar demonstrasi. Atau bentuk partisipasi yang belum sepenuhnya kita kenali sebagai Islam politik dalam pengertian lama, karena memang belum pernah ada sebelumnya. Kalau kemungkinan kedua ini benar, maka yang sedang terjadi bukan kematian, tapi metamorfosis. Bentuk lama mati supaya bentuk baru bisa lahir. Dan kita mungkin belum sepenuhnya sadar sedang menyaksikan kelahiran itu, karena bentuknya belum cukup jelas untuk dikenali. Pertanyaan yang tersisa, mungkin inilah pertanyaan yang lebih penting untuk kita bawa pulang malam ini. Jika bentuk lama itu memang telah berakhir, apa yang akan menggantikannya?